Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Mimin lanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Oke, seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin untuk tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 136-140, Ye Chong tersenyum sedikit, dan mengeluarkan jimat Giok 2.0. Ini adalah versi upgrade dari jimat Giok yang disempurnakan dari biji Giok bermutu tinggi, yang bahkan lebih kuat. Saat berhadapan dengan Liu Ming sebelumnya, dia masih membutuhkan 5 jimat batu giok dan darah ayam hitam untuk menggunakan seni 5 guntur Dewa Naga. Tapi sekarang, jade talisman 2.0 sudah cukup untuk menggunakan Dragon God 5 Thunder Arc. Jimat batu giok terbang melintasi udara dan menabrak hantu di udara, menjatuhkan hantu itu dari akalnya. Ada retakan pada lonceng jiwa kekaisaran di tangan Jiang Huan. Aku akan pergi, teman kecil, senjata ajaib ini sangat kuat. Tekanan biksu gendut itu tiba-tiba berkurang, dan dia menatap Ye Chong dengan takjub. "Siapa kamu?" Jiang Huan menatap Ye Chong dengan kejam. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak mencari saya? Kamu adalah kepala desa kecil itu?" Jiang Huan terkejut. "Kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan." Selesai. Saat ini Ye Chong datang ke pintu, dia tidak yakin bisa mengalahkan lawannya. Jiang Huan sangat menyesalinya. Dia akan tahu bahwa dia akan membawa lebih banyak zombie bersamanya ketika dia keluar. Mereka hanya membawa 2 zombie kali ini, dan mereka semua dibunuh oleh Ye Chong. "Sekarang kamu tahu siapa aku. Datang ke sini dan mati, muridmu masih menunggumu di bawah," kata Ye Chong. "Kentut, orang tua itu akan mengubahmu menjadi zombie hari ini." Setelah selesai berbicara, Jiang Huan mengguncang lonceng jiwa kekaisaran lagi, dan beberapa hantu hitam muncul di udara, dan menukik ke arah Ye Chong dengan gigi dan cakar terbuka. Ye Chong mencibir, mengeluarkan jimat giok di tangannya, dan membuangnya dengan santai, menghancurkan semua hantu ke udara tipis. "Caoku, teman kecilku memiliki begitu banyak harta. Aku sangat mengagumi biksu gendut itu." Biksu gendut itu mengagumi dari samping. Biksu gendut itu dikenal sebagai biksu 100 harta di organisasi karena dia membawa begitu banyak senjata ajaib bersamanya. Tapi dibandingkan dengan pemuda di depannya, dia tidak seberapa dibandingkan dengan gambaran besarnya. Harta pemuda itu dibuang bertumpuk-tumpuk. Dan setiap jimat batu giok pemuda ini tidak kurang dari manik-manik Buddha terbaiknya. Ini membuat biksu gendut itu iri sekaligus takjub. Setelah beberapa putaran hantu dihancurkan, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di lonceng jiwa kekaisaran di tangan Jiang Huan, dan itu akan terkoyak. Aku tidak percaya kamu begitu kuat." Jiang Huan menatap Ye Chong dengan panik, dan membunyikan bel lagi. Dang, dia mengerahkan terlalu banyak tenaga, dan bel yang sudah kelebihan muatan tidak dapat lagi menahannya, berubah menjadi tumpukan pecahan dan jatuh ke tanah. "Hahaha, Patua, bayimu rusak, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan." Biksu gendut itu tertawa. Jiang Huan sangat ketakutan sehingga wajahnya yang tua menjadi pucat, dan dia berpikir dalam hati, "Saya tidak menyangka anak ini memiliki kemampuan seperti itu. Satu-satunya rencana untuk saat ini adalah melarikan diri dulu." Memikirkan hal ini, dia bergerak. Dan berubah menjadi bayangan hitam, ingin lari dari pintu. "Aku ingin lari." Zhu Jiayin menendang bayangan hitam itu kembali ke halaman. Jiang Huan berguling di tanah sebelum berdiri, dengan banyak lumpur di bajunya. "Rumput, bahkan seorang gadis pun sangat baik, kali ini aku benar-benar minta maaf." Jiang Huan, yang telah kehilangan mana, bahkan bisa mengalahkan Zhu Jiayin dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. "Hei, Patua, apakah kamu belum menyerah?" Biksu gendut itu tertawa. Ye Chong berkata, "Kamu telah melakukan begitu banyak ketidakadilan dan berani menculik penduduk desa kami. Hari ini adalah pembalasanmu." Mata Jiang Huan merah. "Kentut, tidak ada yang bisa membuatku menyerah. Paling buruk, aku akan mati bersama kamu hari ini," kata Ayo. Jiang Huan mengeluarkan belati dan memotong 4 atau 5 luka panjang di tubuhnya, mengeluarkan banyak darah. "Caoku, ini terlalu ganas." Biksu gendut itu ketakutan. Ye Chong mengerutkan kening dan memandang Jiang Huan, dia punya firasat buruk. Tapi Jiang Huan tertawa gila dan menakutkan. Jie, kalian semua bisa dimakamkan bersamaku." "Apa yang ingin kamu lakukan?" tanya biksu gendut itu. "Meskipun 9 hantu saya menginjak formasi teratai belum dimurnikan, tetapi jika saya mengganti wanita terakhir dengan diri saya sendiri, kekuatannya sama. Haha, cukup untuk membunuh kalian semua." Setelah selesai berbicara, Jiang Huan tiba-tiba bangkit. Awan udara hitam, dan kemudian seluruh orang menghilang ke dalam kegelapan.
Pada saat yang sama, 9 kelompok kabut hitam tiba-tiba muncul dari tanah di sekitar kuil. Dalam beberapa detik, kabut hitam terbentuk menjadi satu bagian, seperti mangkuk terbalik, menutupi seluruh kuil di dalamnya. Di dalam kabut, sangat dingin sehingga membuat orang menggigil tanpa sadar. Suara hantu dan serigala yang melolong terus datang dari segala arah, yang sangat menakutkan. Tubuh harum melemparkan dirinya ke arah Ye Chong lagi. Ye Chong, apa yang harus kita lakukan? Zhu Jiayin bertanya. Teman kecil, apakah kamu punya solusi? Formasi ini terlihat terlalu kuat. Biksu gendut itu memeluk biksu kecil itu dengan ekspresi gugup di wajahnya. Pada saat ini, teratai berwarna merah darah tiba-tiba muncul di udara. Pada saat yang sama, hati semua orang terkejut, seolah-olah jantung mereka dipukul dengan palu yang berat. Suara Jiang Huan terdengar dari kegelapan, 9 hantu menginjak formasi teratai. Ketika 9 bunga teratai muncul, semua orang dalam formasi akan mati. Begitu kata-kata itu jatuh, bunga teratai merah darah kedua muncul di langit. Semua orang terkejut lagi. Caoku, apa yang harus aku lakukan? Biksu gendut itu memarahi ibunya dengan cemas. Ye Chong mengerutkan kening, dan dia mengeluarkan beberapa jimat batu giok dan menembak ke arah kegelapan di sekitarnya. Tapi jimat giok itu seperti sapi lumpur yang tenggelam ke laut, tidak berpengaruh. Bunga teratai ketiga telah muncul di langit. Biksu muda itu adalah yang paling lemah dan sudah mimisan. Teratai ini mekar terlalu cepat, wajah Zhu Jiayin menjadi pucat. Cari mata formasi, Ye Chong berkata. Tidak peduli seberapa kuat formasi itu, ada mata formasi. Selama kita menghancurkan mata formasi, kita bisa diselamatkan. Seperti apa bentuk mata itu? Zhu Jiayin bertanya. Aku tidak tahu. Mungkin ada apa saja dalam formasi. Mari kita menyebar dan mencarinya. Perhatikan hal-hal aneh itu. Kata Ye Chong, bunga teratai keempat telah muncul di langit. Beberapa orang buru-buru bubar, mencari benda. Ye Chong, aku melihat benda putih. Apakah itu mata? Zhu Jiayin menunjuk sesuatu di tanah dan bertanya. Ye Chong bergegas untuk melihat-lihat dan berkata tanpa berkata-kata, itu kotoran burung. Teratai kelima telah muncul di langit. Zhu Jiayin juga mengalami mimisan. Teman kecil, kemari dan lihat. Aku melihat benda lembut berwarna merah. Biksu gendut itu berjongkok di tanah dengan ekspresi yang sangat gugup. Zhu Jiayin menjulurkan lidahnya. Maaf, itu permen karet yang baru saja saya keluarkan. Bunga teratai ke-6 telah muncul di langit. Biksu gendut dan Zhu Jiayin berjuang untuk berpakaian kasar, dan biksu kecil itu sudah pingsan. Bahkan Ye Chong merasa sangat tidak nyaman. Jie, jika kamu ingin menemukan mata arai, pergilah ke kehidupanmu selanjutnya. Jiang Huan mencibir lagi dalam kegelapan. Ye Chong juga sangat cemas, melihat bunga teratai ke-7 akan segera muncul. Tidak banyak waktu tersisa, tapi di mana mata formasi? Meskipun mata Dewa Naganya dapat melihat di malam hari, itu tidak dapat membantunya menemukan lokasi mata formasi. Bunga teratai ke-7 telah muncul di langit. Biksu gendut itu menutupi kepalanya dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak pingsan. Ye Chong merasakan darah mengalir dari hidungnya. Tiba-tiba, Ye Chong menemukan rumput liar tumbuh di celah di sudut tembok. Rerumputan bergoyang lembut tertiup angin. Salah. Meskipun bagian dalam formasi sangat dingin, tidak ada angin sama sekali. Dan postur rumput liar yang bergoyang, bagaimana saya harus mengatakannya? Menggunakan satu kata untuk mendeskripsikannya adalah membuat pose. Ye Chong tiba-tiba menyadari. Ini dia, pantas saja mereka tidak mengetahuinya begitu lama. Ternyata Jiang Huan menganggap rumput liar ini sebagai mata, dan menaruhnya di celah tembok secara terbuka. Ada gulma yang tidak mencolok yang tumbuh di tempat yang begitu mencolok. Kebanyakan orang benar-benar tidak menyadari bahwa itu adalah gulma. Jika Ye Chong tidak melihatnya secara tidak sengaja, saya khawatir dia tidak akan pernah memikirkannya. Tampaknya orang tua ini benar-benar punya otak. Ye Chong memuji, bunga teratai ke-8 telah muncul di langit. Chong mengeluarkan jimat giok dan melemparkannya ke rumput liar. Tanpa diduga, lingkaran udara hitam muncul di sekitar rumput liar untuk melindunginya, dan bahkan udara hitam tidak menghilang di bawah hantaman jimat batu giok. Zhu Jiayin dan biksu gendut juga datang. Keduanya kesulitan bernapas saat ini, dan mereka akan mati. Apakah ini gulma? Zhu Jiayin bertanya dengan gigi terkatup. Ye Chong mengangguk. Sepertinya tidak ada cara untuk menghancurkannya. Biksu gendut itu berkata dengan putus asa. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ditakdirkan untuk mati di sini hari ini? Ye Chong tiba-tiba melihat biksu kecil itu di pelukan biksu gendut itu. Nak kencing, Ye Chong sangat gembira, cepat. Saat dia berbicara,
dia menuangkan energi aslinya ke kuil biksu kecil itu, dan biksu kecil itu bangun untuk sementara. Zhu Jiayin segera mengerti, dan membuka celana biksu kecil itu, menghadap rumput liar. "Si Fang, hidup guru bergantung padamu. Cepatlah, cepatlah," kata biksu gendut itu sambil menyeka mimisannya. Biksu kecil itu cemberut, masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "SST, SST, Zhu Jiayin bersiul, SST, SST." Biksu gendut itu juga cemberut untuk membantu. Ye Chong meluangkan waktu untuk melirik ke langit. "Saya melihat 8 bunga teratai berwarna merah darah berbaris dalam satu baris, dan di mana bunga teratai ke-9 seharusnya muncul, sudah ada jejak merah yang samar. Itu sudah terlambat pada saat kritis ini." Biksu kecil itu mengeluarkan cipratan air. Anak laki-laki itu mengencingi rumput liar, dan rumput liar itu bergetar 2 kali, lalu layu seketika. Pada saat yang sama, kegelapan di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Di langit, serangkaian popping terdengar, itu berdering sebanyak 8 kali, dan 8 bunga teratai berwarna merah darah meledak dan berubah menjadi bubuk. Rasa sakit yang menindas di hati Ye Chong dan yang lainnya menghilang seketika. Tidak terdengar raungan putus asa dari kegelapan. Warna hitam memudar, dan seluruh kuil kembali ke tampilan aslinya. Saya melihat Jiang Huan berlutut di tanah membungkuk, terengah-engah. "Aku Cao, sudah selesai." Biksu gendut itu sangat gembira. "Si Fang kami adalah yang terbaik." Zhu Jiayin mencium pipi biksu kecil itu. Ye Chong juga menghela nafas lega. Itu benar-benar berbahaya sekarang. "Saya harus mengakui bahwa kekuatannya masih terlalu lemah. Jika dia tidak menemukan mata formasi karena keberuntungan, saya khawatir kali ini dia akan mati dalam 9 hantu yang menginjak formasi teratai." Ye Chong menjadi lebih bertekad untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Biksu gendut itu pergi untuk mengikat Jiang Huan. Jiang Huan hanya setengah hidup, jadi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kemudian biksu gendut itu berjalan ke arah Ye Chong sambil tersenyum. "Teman kecil, kali ini benar-benar berkat bantuanmu," kata biksu gendut itu. "Bukan apa-apa, awalnya aku punya dendam terhadap orang ini." Ye Chong tertawa. "Teman kecil, saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan organisasi kami." Biksu gendut itu mengundang. Ye Chong melambaikan tangannya. Zhu Jiayin sudah mengundangnya terakhir kali. Kali ini jawabannya masih sama. Biksu gendut itu merasa sedikit kasihan. "Nah, ketika kamu pergi ke ibu kota, kamu harus menghubungiku." Ye Chong mengangguk. "Ye Chong, terima kasih lagi kali ini." Zhu Jiayin berjalan mendekat. "Bukan apa-apa, nyatanya, kali ini bukan hanya pujianku." Ye Chong tertawa. "Yah, ada juga pipis bocah si Fang, yang paling banyak berkontribusi." Zhu Jiayin mengulurkan jari rampingnya dan berkata sambil tersenyum. Ye Chong berkata, "Sebenarnya, jika kamu ingin aku mengatakan, kamu harus menjadi orang yang paling pantas mendapat pujian." Tiba-tiba Zhu Jiayin sedikit malu. "Aku tidak melakukan apa-apa. Jika kamu tidak begitu terampil melepas celana anak laki-laki, di mana kita akan berada, sudah terlambat untuk memadamkan mata formasi," kata Ye Chong sambil menyeringai. "Di mana itu?" Zhu Jiayin merasa malu, dan butuh 2 detik untuk menyadari arti dari kalimat ini. Dia terbang dan menendang Ye Chong. "Kamu bajingan, apa maksudmu?" Ye Chong mengelak sambil tersenyum. "Lalu lari. Masih ada yang harus kulakukan, ayo pergi dulu, sampai jumpa." "Berhenti dan jelaskan padaku apa maksudmu," Zhu Jiayin meraung. Keesokan harinya, Ye Chong pertama kali pergi ke tempat Zhang Xiaoyun. "Saya memberi Zhang San perawatan, dan kemudian pergi melihat perkembangan restoran Cina bersama Zhang Xiaojun." Ye Chong memenangkan 30 juta dari kasino, dan menginvestasikan 10 juta untuk dekorasi restoran Cina. Karena ini adalah restoran Cina dan berfokus pada masakan tradisional, lingkungan toko juga harus sesuai dengan temanya. Zhang Xiaojun berencana mengubah tempat ini menjadi gaya pengadilan Han retro. Dengan cara ini, sejumlah besar biaya dan biaya tenaga kerja hampir meningkat. "Xiaoyun, apakah kamu yakin membuatnya seperti ini?" tanya Ye Chong. Zhang Xiaojun mengangguk. "Faktanya, banyak restoran besar sekarang tidak hanya menjual makanan, tetapi juga layanan. Hanya layanan khas yang dapat terus menarik pelanggan." "Orang modern," Ye Chong mengangguk, terdengar sangat masuk akal. "Oke, aku percaya padamu, kamu seorang profesional," kata Ye Chong. Wajah lembut Zhang Xiaoyun memerah, dan dia sangat senang. Keluar dari Zhang Xiaojun, Ye Chong langsung pergi ke perusahaan komunikasi Wu Baosheng. Wu Baosheng telah memecat Bao Su. Dia menerima Ye Chong dengan sangat hangat,
dan memberitahu Ye Chong bahwa perusahaan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang istimewa dan memobilisasi kekuatan seluruh perusahaan untuk mencoba menghubungkan desa Xiaoye dengan serat optik dalam waktu 2 minggu. Ye Chong dan Wu Baosheng mendiskusikan beberapa rencana spesifik sebelum pergi dengan perasaan puas. Sudah waktunya untuk kembali ke desa. Aku belum kembali selama 3 hari, Yu Tong dan Waner pasti merindukanku lagi. Kata Ye Chong agak narsis. Sudah jam 2 siang ketika saya mengendarai Land Rover kembali ke desa. Itu adalah waktu terpanas hari ketika matahari berada di puncaknya. Ye Chong memarkir mobilnya di rumah dan berjalan ke desa. Ketika dia hendak mencapai desa, dia kebetulan melihat Lin Wan keluar dengan membawa kotak obat. Dia sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik, menyenandungkan lagu kecil. Waner, Ye Chong melambaikan tangannya ke arah Lin Wan. Ye Chong, kamu kembali, kata Lin Wan sambil tersenyum. Iya, aku tidak di sini selama beberapa hari. Apakah kamu mengintip filmnya? Ye Chong bertanya sambil tersenyum. Suasana hati Lin Wan yang baik menghilang dalam sekejap, dan dia melambaikan tangan kecilnya ke arah Ye Chong dengan marah. Ye Chong, berhenti untukku, dan biarkan kamu mencoba gerakan baru. Yang Yu Tong dan aku pelajari, Lin Wan mengejarnya tanpa henti, dan tidak berhenti sampai dia kehabisan nafas. Bajingan, kamu berlari sangat cepat. Dia melihat Ye Chong di depannya menghilang, dan tiba-tiba menemukan bahwa Ye Chong muncul di sampingnya lagi. Hei, Waner, jangan marah, aku hanya bercanda, wow. Lin Wan terkejut, hantu, kamu sepertinya sulit ditangkap. Hei, aku takut kamu lelah berlari, di sini untuk merawatmu. Lin Wan tiba-tiba mencubit daging lembut perut Ye Chong. Oh, sakit, sakit, Ye Chong berteriak, kamu mempelajarinya dari Yu Tong. Kamu sangat ahli dalam hal itu, kamu tahu, kata Lin Wan, aku tahu, kata Ye Chong buru-buru, baru saat itulah Lin Wan melepaskannya. Aku berkata Waner, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Ye Chong. Oh, Lin Wan menghentakkan kakinya, ini semua salahmu. Aku akan menemui dokter untuk anak bibi Wang. Setelah berbicara, Lin Wan pergi dengan membawa kotak obat. Ye Chong menggosok perutnya, lalu memasuki desa. Zhou Yutong sendirian di desa. Jadi saya tidak tahu apa yang dilakukan gadis kecil ini. Pikir Ye Chong sambil membuka pintu kantor Zhou Yutong. Dia tercengang tiba-tiba, tubuh putih ditampilkan di depannya. Dia mengangkat satu kaki dan melepas gaun putih. Zhou Yutong juga tercengang, dan pikirannya menjadi kosong sesaat. Chong segera berpura-pura menjadi orang buta, dan meraba-raba ke depan dengan kedua tangan. Oh, apakah Yutong ada di sana? Saya pergi ke kota. Tetapi saya menjadi buta dan tidak dapat melihat apa-apa. Mengapa Anda tidak mengatakan sesuatu? Di mana Lin Wan? Apakah Waner ada di sana? Mengapa Anda tidak berbicara? Kamu aktingnya sangat jelas, tapi matanya tertuju pada tubuh Zhou Yutong. Zhou Yutong tidak bodoh, dia berteriak seperti letusan gunung berapi, keluar. Ye Chong bergegas keluar, kemudian Zhou Yutong mengenakan pakaiannya, berjalan keluar, dan menatap Ye Chong dengan marah. Apakah kamu tidak akan mengetuk ketika kamu masuk? Siapa yang tahu kamu membuka baju di dalam? Ye Chong menggaruk kepalanya. Faktanya, karena cuacanya terlalu panas, Zhou Yutong berkeringat di mana-mana, dan roknya lengket, jadi dia ingin berganti pakaian. Kebetulan tidak ada orang di kantor, jadi dia ingin pindah kantor. Ternyata Ye Chong baru saja masuk saat ini, dan dia benar-benar kesal. Ye Chong menutup mulutnya dan tersenyum diam-diam. Kamu masih memiliki senyum di wajahmu, lingkungan kantor sangat buruk. Apakah kamu tidak memiliki tanggung jawab? Zhou Yutong berkata dengan marah. Ya, kata Ye Chong buru-buru, tanggung jawab saya selesai. Besok saya akan pergi ke kota dan membeli beberapa AC dan kembali. Zhou Yutong sangat gembira, HMPH, tidak terlalu buruk, jadi saya akan memaafkanmu. Iya Yutong. Apakah Sister Tangmen kembali? Zhou Yutong mengangguk. Aku hanya sedikit ketakutan, dan aku baik-baik saja. Bagus, kata Ye Chong. Apa yang terjadi? Zhou Yutong bertanya. Kemudian Ye Chong memberitahu Zhou Yutong bagian tentang para penyelundup, tetapi dia tidak membicarakan bagian tentang Jiang Huan. Saya tidak menyangka perdagangan manusia begitu merajalela. Zhou Yutong berkata dengan marah. Saya pikir melalui insiden ini, kita harus memperkuat kesadaran kita akan tindakan pencegahan keselamatan. Ya, alangkah baiknya jika tim keamanan dapat dibentuk di desa. Kata Ye Chong, lagi pula, dia tidak bisa tinggal di desa sepanjang waktu, dan dia harus sering pergi ke kota untuk berbisnis. Namun, diperlukan beberapa tenaga ahli untuk membentuk tim keamanan,
tampaknya tidak banyak orang di desa yang dapat melakukan tugas penting ini. Tampaknya hal ini perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Ngomong-ngomong, aku punya kabar baik untukmu. Kata Zhou Yutong tiba-tiba, kabar baik apa? Apakah kamu akan menikah denganku? Ye Chong bertanya. Zhou Yutong mencubit Ye Chong. Keluar, air keran di desa kami telah diperbaiki. Saya telah mengirim air untuk pemeriksaan kualitas air. Selama lulus uji, semua orang dapat menggunakan air keran di masa mendatang. Ini hal yang hebat, Huang Mao cukup andal dalam pekerjaannya. Ye Chong tertawa. Keesokan paginya, tim teknik Wu Baosheng memasuki desa Xiaoye. Desa Xiaoye menjadi lebih hidup, dan semua orang dengan senang hati keluar untuk menyaksikan keseruan itu. Apa, dibutuhkan orang-orang ini untuk membuat jaring? Orang-orang kami sendiri di desa kami dapat membuatnya, dan bahkan nelayan dan burung pun dapat melakukannya. Guangcai terkejut ketika mendengar bahwa orang-orang ini ada di sini untuk membuat semacam jaring. Banyak penduduk desa dari generasi yang lebih tua memiliki keraguan yang sama dengan Ye Guangcai. Hanya para pemuda desa yang pergi bekerja yang tahu apa itu internet, sambil tertawa. Ye Chong buru-buru menjelaskan kepada Ye Guangcai, kepala desa tua, ini bukan jaring untuk berburu, tapi internet. Jika kita terhubung ke internet, kita dapat mengetahui apa yang terjadi di luar kapan saja. Ini jauh lebih baik daripada siaran. Apa? Sangat menakjubkan. Tanya Ye Guangcai. Zhou Yutong mengangguk ke samping, bukankah Anda dapat menemukan semuanya di internet? Sungguh? Dapatkah Anda menemukan Anda, sekretaris partai Zhou? Seorang pria muda bertanya, tentu saja bisa, ada mesin pencari terkenal bernama Sok Xiao Gou. Selama kamu memasukkan nama sekretaris cabang, lalu mencari Xiao Gou, sekretaris cabang akan ditemukan, kata Ye Chong sambil tersenyum. Zhou Yutong mencubit Ye Chong dengan keras, mengapa kamu menemukan sekretaris anak anjing itu ketika kamu mencarinya? Penduduk desa tahu bahwa Ye Chong sedang bercanda, jadi mereka semua tertawa. Wu Baosheng bahkan tidak menjadi bos lagi, tetapi bekerja sebagai pengawas sendiri, sehingga kemajuan pemasangan kabel jaringan sangat cepat. Ye Chong sangat puas, dan berpikir bahwa Wu Baosheng sangat pandai menjadi seorang pria. Sehari kemudian, 10 ton batu giok rusak Luling juga dikirimkan. Awalnya, butuh lebih banyak waktu untuk mengumpulkan semua potongan batu giok ini, tapi Luling benar-benar ketakutan oleh Ye Chong terakhir kali. Dia ingin memutuskan hubungan dengan Ye Chong secepat mungkin, jadi dia sibuk mengumpulkan potongan batu giok itu, dan kemudian mengirim mereka segera. 5 truk melaju ke desa Xiaoye dengan sekuat tenaga. Ye Chong membawa truk itu ke tanah pertanian di desa Xiaoye. Tanah subur membentang sejauh mata memandang, mencapai cakrawala. Hanya sebagian kecil yang disimpan dan ditanam oleh warga desa sendiri, dan sebagian besar saat ini berada di bawah pengelolaan terpusat desa. Penduduk desa sedang bekerja di ladang saat ini, mereka terpana oleh pertempuran truk, meletakkan cangkul dan sekop mereka satu demi satu, dan menatap kegirangan dengan mata terbelalak. Tapi Ye Chong hanya memarkir truk di tepi tanah pertanian, dan tidak mengambil langkah selanjutnya. Truk itu ditutup dengan tirai, dan tidak ada yang tahu bahwa itu berisi batu giok yang rusak. Ye Chong telah meminta Wang Bing untuk menggali 10 lubang yang dalam di tanah pertanian. Karena luasnya lahan budidaya, skala susunan pengumpul roh jauh lebih besar daripada gunung belakang. Jadi setiap lubang digali sangat dalam. Ye Chong menempatkan jimat giok sebagai bahan utama di setiap lubang yang dalam terlebih dahulu. Di tengah malam, Ye Chong menemukan supir truk dan membayar 5.000 yuan kepada mereka masing-masing sebagai biaya tenaga kerja, meminta mereka untuk membantu menuangkan batu giok yang rusak ke dalam lubang galian. Bukannya Ye Chong ingin melindungi penduduk desa, dia hanya tidak ingin penduduk desa melihat mereka dan kemudian berbicara omong kosong. Lagi pula, semakin sedikit orang yang tahu tentang hal semacam ini, semakin baik, agar tidak membuat orang lain mengingininya, dan membawa masalah yang tidak perlu ke desa Xiaoye. Pengemudi truk rata-rata menuangkan batu giok yang rusak ke dalam 10 lubang, dan bergegas kembali sepanjang malam dengan gembira. Susunan pengumpul roh telah disiapkan, dan dapat dipicu dengan sedikit panduan. Area tanah budidaya yang luas ini akan menumbuhkan makanan yang besar dan berair seperti dasar penanaman di gunung belakang. Menunggu Wang Bing mengisi kembali tanah besok, kita bisa mulai bertani, merekrut sekelompok penduduk desa, dan menyelesaikan sebagian dari tenaga kerja. Ye Chong sedang berjalan di tanah pertanian sambil berpikir. Dia tiba-tiba menemukan bahwa ada sesuatu yang kuning mengkilap di gundukan itu. Berjalan mendekat untuk melihat, itu terlihat seperti semacam kristal biji. Gundukan ini digali oleh Wang Bing ketika dia sedang menggali lubang, dan kedalamannya sekitar 30 meter di bawah tanah.
Ada biji jenis ini, artinya ada urat panas yang tersembunyi di dalam tanah. Ye Chong sangat gembira. Jika benar-benar ada pembuluh darah panas di bawah tanah di desa Xiaoye, itu berarti mungkin ada sumber air panas. Jika mata air panas bisa dikembangkan, pasti akan menjadi hal yang luar biasa untuk perkembangan desa Xiaoye. Ye Chong telah lama merencanakan untuk mengembangkan hiburan rumah pertanian. Jika mata air panas dapat ditemukan, maka tidak akan ada kekhawatiran tentang popularitas hiburan rumah pertanian. Ye Chong menuliskan kejadian ini, dan menunggu untuk menemukan tim eksplorasi profesional di masa depan untuk menyelidiki situasi bawah tanah. Kota Beijiang, keluarga Bai, Bai Feidu sangat terkejut ketika mendengar berita bahwa Jiang Huan menghilang tanpa alasan. Du Biying, Ma Hong dan lainnya ditangkap, dan Jiang Huan menghilang secara misterius. Apakah Ye Chong ini benar-benar tak terkalahkan? Bai Feidu menjadi marah karena malu, sekelompok sampah yang tidak berguna. Pada saat ini, ponsel Bai Feidu berdering, dan dia mengangkatnya untuk melihat bahwa itu adalah pesan teks dari nomor yang tidak dikenal. Saya Jiang Bai Chao dari Jaring Gelap, beritahu saya alamat targetnya. Bai Feidu membeku sesaat, lalu teringat apa yang sedang terjadi. Pembunuh yang dia temukan di web gelap ada di sini. Hei, Ye Chong, kamu sudah mati kali ini, Bai Feidu menunjukkan mata yang sangat bersemangat. Dia dengan cepat menjawab dengan 3 kata, Desa Xiaoye. Titu Ping, 17, Kuno Yi Zi Huan Huan 14. Sin Klorin mengetuk tempat tidur hamil gadolinium Yi Zi Changyi, NBSP. Ye Chong menulis ini dan menunggu untuk menemukan tim survei profesional di masa depan untuk melakukan survei yang baik situasi bawah tanah, kota Beijiang, keluarga Bai. Apa? Bai Feidu terkejut ketika mendengar berita bahwa Jiang Huan menghilang tanpa alasan. Du Biying, Ma Hong dan lainnya ditangkap, dan Jiang Huan menghilang secara misterius. Apakah Ye Chong ini benar-benar tak terkalahkan? Bai Feidu menjadi marah karena malu, sekelompok sampah yang tidak berguna. Pada saat ini, ponsel Bai Feidu berdering, dan dia mengangkatnya untuk melihat bahwa itu adalah pesan teks dari nomor yang tidak dikenal. Saya Jiang Bai Chao dari Jaring Gelap, beritahu saya alamat targetnya. Bai Feidu membeku sesaat, lalu teringat apa yang sedang terjadi. Pembunuh yang dia temukan di web gelap ada di sini. Hei, Ye Chong, kamu sudah mati kali ini, Bai Feidu menunjukkan mata yang sangat bersemangat. Dia dengan cepat menjawab dengan 3 kata, Desa Xiaoye. Beberapa hari kedamaian telah berlalu di Desa Xiaoye. Saat Ye Chong bebas, dia pergi ke gunung belakang untuk melihat ginseng yang dia tanam. Karena terus dipelihara oleh cermin Raja Qin yang berdoa untuk hujan, ginseng sekarang memiliki khasiat selama 400 tahun. Ye Chong sangat puas dengan ini. Progres pembangunan jalan di pintu masuk desa juga sangat pesat, dan proyek sudah 80% selesai. Ye Chong melihat dari pintu masuk desa, dan melihat jalan aspal yang luas dan datar yang membentang sampai ke Cakrawala. Tim teknik Wang Bing seharusnya memperbaiki jalan yang hampir mendekati kota. Selama jalur cepat antara desa Xiaoye dan kota Beijiang dibuka, perekonomian desa Xiaoye akan tumbuh pesat. Antara lain, begitu banyak kepiting berbulu montok yang tinggal menunggu jalan diperbaiki dan mulai diangkut ke kota. Tim teknik Wu Baosheng bergegas bekerja siang dan malam. Tampaknya Wu Baosheng menyampaikan permintaan maafnya kepada Ye Chong dan menghabiskan 12% dari upayanya untuk membangun jaringan di desa. Stasiun pangkalan untuk ponsel telah disiapkan, dan langkah selanjutnya adalah menghubungkan serat optik. Wu Baosheng meyakinkan Ye Chong bahwa tugas itu akan selesai dalam waktu seminggu, dan kemudian kabel serat optik dapat dihubungkan ke setiap rumah tangga. Sejak listrik dinyalakan, kilang anggur tidak berhenti. Para pekerja sibuk membuat botol anggur dakiang, toples krim kecantikan, dan kemudian dikirim ke kota untuk diubah menjadi banyak uang. Penduduk desa Xiaoye semakin kaya, dan senyum di wajah semua orang semakin cerah. Melihat perubahan di desa Xiaoye, Ye Chong merasakan pencapaian yang istimewa. Seminggu berlalu dengan cepat, dan Ye Chong baru saja bangun pagi ketika dia mendengar 2 gadis berteriak gembira. Wow, bagus sekali, haha, kali ini kamu bisa berbelanja online. Ye Chong berjalan keluar rumah menggosok matanya yang mengantuk, dan menemukan Zhou Yutong dan Lin Wan sedang mengobrol, melompat dan melompat di halaman. Ini masih sangat pagi, mengapa kamu begitu bahagia? Tanya Ye Chong. Zhou Yutong menyerahkan ponselnya kepada Ye Chong, lihat apa yang berubah. Ye Chong mengambil ponselnya dan melihatnya, tidak ada yang berubah. Oh, lihat lebih dekat, wajah kecil Zhou Yutong yang bersemangat menjelaskan. Ye Chong menimbangnya lagi, nah, jika Anda harus mengatakan,
Apakah ponselnya lebih ringan? Omong kosong, mengapa ponselnya lebih ringan? Zhou Yutong terdiam. Kamu menghapus konten di dalamnya? Ye Chong tersenyum, dan kemudian membuat ekspresi terkejut, mungkinkah kamu menghapus semua foto seksi itu? Sayang sekali, Zhou Yutong tersipu dan mencubit Ye Chong. Omong kosong apa kamu bicarakan? Foto seksi apa? Lin Wan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan apa-apa, bukan apa-apa, Lin Wan, beritahu orang bodoh ini. Zhou Yutong berkata dengan tergesa-gesa, dia tidak akan bisa melihat perbedaan apapun dalam 100 tahun. Lin Wan tersenyum, Ye Chong, lihat nomor teleponnya di telepon, instruksi sinyal. Ye Chong melihat, aku Cao, 4 gram, jaringan penuh, sinyalnya sangat bagus. Stasiun pangkalan lalu lintas telah dibangun, efisiensi Wu Baosheng bagus. Kata Ye Chong bersemangat, dia buru-buru ingin mengeluarkan ponselnya, baru kemudian teringat bahwa dia masih menggunakan ponsel tua. Sepertinya sudah waktunya untuk perubahan smartphone. Ye Chong sedang berpikir, Zhou Yutong menepuknya, ngomong-ngomong, ada hal lain yang harus dilakukan hari ini. Apakah kita akan mulai bertani? Saya bahkan membeli benih untuk menanam sayuran, dan sekarang saya hanya perlu merekrut beberapa orang untuk menanam sebidang tanah itu. Setelah sarapan, Ye Chong dan Zhou Yutong menggunakan pengeras suara desa untuk mengadakan pertemuan penduduk desa. Ketika penduduk desa mendengar bahwa kepala desa akan mengadakan pertemuan lagi, mereka semua datang dengan gembira. Bagaimanapun, setiap kali kepala desa mengadakan pertemuan, itu adalah hal yang baik, dan saya yakin kali ini tidak terkecuali. Benar saja, begitu Ye Chong berkuasa, dia berkata bahwa dia ingin merekrut beberapa tenaga kerja untuk bercocok tanam di tanah yang subur. Sungguh, terakhir kali aku tidak diminta masuk ke kilang anggur, tapi kali ini aku harus bertani. Bangsi melambaikan botol anggur dan berkata, aku bilang Liu memintamu untuk meledakkannya, bukankah istrimu menanam semua tanah di rumahmu? Seseorang tertawa, Liu Bangsi tersipu dan cegukan, itu karena saya tidak punya kesempatan untuk bergerak. Ye Chong tersenyum dan berkata kepada semua orang, kami membutuhkan sekitar 30 orang saat ini, karena pekerjaan ini relatif sulit, jadi saya akan memberikan upah yang lebih tinggi, saya harap semua orang akan bekerja keras. Bagus, saya mendaftar, saya juga mendaftar. Penduduk desa dengan gembira mengangkat tangan. Takut tertinggal, Ye Chong tersenyum dan berkata, semua orang tidak perlu khawatir, jika kamu ingin datang, kamu bisa pergi ke sekretaris partai kami. Wajah Zhou Yutong gelap, dan dia berpikir bahwa Ye Chong telah meninggalkan pekerjaan itu untuk dirinya sendiri lagi. Sebelum dia mendapat serangan, sekelompok penduduk desa yang gelisah telah mengepungnya. Luangkan waktumu, jangan khawatir, Zhou Yutong berteriak kepada penduduk desa untuk berbaris sambil mencatat di buku catatan. Ye Chong menyaksikan dengan gembira untuk sementara waktu, dan menyadari bahwa dia tidak dapat membantu di sini, jadi dia menyelinap pergi. Begitu dia keluar, dia bertemu dengan Lin Wan. Lin Wan membawa peralatan medis dan pergi ke rumah Li San pagi-pagi sekali. Ye Chong, aku baru saja melihatmu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Lin Wan samar-samar bisa melihat butir-butir keringat di dahinya. Ada apa? Tanya Ye Chong. Baru-baru ini, flu anak-anak terlalu serius, dan tidak ada cukup termometer. Bisakah Anda pergi ke apotek di kota untuk membeli lebih banyak? Yang terbaik adalah memastikan setiap rumah tangga memilikinya, kata Lin Wan. Ye Chong mengangguk. Oke, aku akan pergi sekarang. Setelah berbicara, Ye Chong bergegas pulang, lalu mengendarai Land Rover ke kota. Setelah menghabiskan 1,5 jam, Ye Chong membeli termometer, menemukan lebih dari selusin apotek, dan membeli total 300 termometer. Kali ini cukup untuk seluruh desa, kata Ye Chong pada dirinya sendiri, lalu bersiap untuk kembali ke desa. Lagi pula, Lin Wan masih menunggunya di desa, dan dia tidak pergi ke tempat lain. Dalam perjalanan pulang, setelah keluar dari kota Beijiang, ada jalan kabupaten di pinggiran kota, jalan bercabang berkali-kali, dan jalan menuju desa Xiaoye sangat terpencil dengan sedikit kendaraan. Ye Chong menyenandungkan lagu kecil sambil mengemudikan mobil. Setelah beberapa saat, saya tiba-tiba melihat sebuah kecelakaan mobil di depan saya. Kedua mobil bertabrakan dan tubuh mereka tergeletak di seberang jalan, menghalangi jalan Ye Chong. Ye Chong menghentikan mobilnya, lalu turun untuk memeriksa situasinya. Dia menemukan dua mobil bertabrakan dari depan ke belakang. Salah satunya mengeluarkan asap hitam dari mesinnya. Seorang lelaki tua terbaring bersila di tanah, seolah-olah dia telah terlempar keluar dari mobil. Pengemudi dan penumpang di dalam mobil itu tewas, dan tampaknya hanya lelaki tua itu yang selamat. Ye Chong melangkah maju dan bertanya,
Apakah kamu baik-baik saja? Oh, kakiku sepertinya terkilir, bisakah kamu membantuku? Kata lelaki tua itu kesakitan. Ye Chong mengangkat bahu, lalu meletakkan tangannya di lengan lelaki tua itu, mencoba membantu lelaki tua itu berdiri. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata tuanya yang asli meledak dengan dinginnya kematian dalam sekejap. Tangan lain lelaki tua itu tiba-tiba membengkok menjadi cakar elang, mencengkeram jantung Ye Chong. Ye Chong mencibir, dan dengan kedua tangan memegang lengan lelaki tua itu, dia mengusir lelaki tua itu. Pria tua itu berguling di tanah 2 kali, lalu melompat. Aku tahu kamu punya masalah, Ye Chong berkata sambil tersenyum, bagaimana kecelakaan mobil tingkat ini bisa membunuh orang? Kamu membunuh semua orang di dalam mobil. Orang tua itu tertawa berkata, itu benar, aku tidak menyangka kamu memiliki sedikit IQ. Siapa kamu? Tanya Ye Chong. Pembunuh jaring gelap, Jiang Baichao. Kata lelaki tua itu, pembunuh. Ye Chong tertawa, siapa yang menyuruhmu membunuhku? Jiang Baichao tidak menjawab. Tak perlu dikatakan lagi, aku bisa menebak bahwa itu seharusnya keluarga Bai lagi. Ye Chong menatap dingin ke sebuah mobil yang diparkir di kejauhan. Meskipun jauh, mata Dewa Naga Ye Chong dapat melihat dengan jelas bahwa orang yang duduk di dalam mobil tidak lain adalah Bai Feidu. Bai Feidu tersenyum puas saat ini, mengangkat teleskop untuk mengamati situasi di sini. Jiang Baichao mencibir, kamu punya terlalu banyak pertanyaan. Setelah selesai berbicara, jari-jari Jiang Baichao menjadi cakar, dan dia terbang ke depan dan meraih dada Ye Chong lagi. Kungfu cakar elang Jiang Baichao telah dipraktikkan selama 30 tahun. Dan dia bahkan dapat menghancurkan batu, apalagi seseorang. Ye Chong hanya merasakan embusan angin jahat menerpa wajahnya, dan Jiang Baichao mendatanginya dalam sekejap. Pembunuh Darknet benar-benar luar biasa, lebih kuat dari semua orang yang pernah ditemui Ye Chong sebelumnya. Namun, metode seperti itu tidak cukup untuk membunuhku. Ye Chong tersenyum, dan dengan sedikit gerakan kakinya, dia menghindari serangan Jiang Baichao. Melihat Jiang Baichao akan berhasil, dia tiba-tiba menyadari bahwa tangannya kosong, dan pukulannya meleset. Saat ini, Ye Chong sudah muncul di belakangnya. Jiang Baichao bereaksi sangat cepat, dan melihat lengannya tertekuk pada sudut yang luar biasa, dan cakar elang itu mencengkeram Ye Chong lagi. Ye Chong mengulurkan jarinya dan menjentikkannya ke lengan Jiang Baichao. Seluruh lengan Jiang Baichao tiba-tiba mati rasa, gerakannya membeku, dan dia sekali lagi sia-sia. Dia terkejut. Dia tidak menyangka Ye Chong memiliki kekuatan yang begitu besar. Pergilah ke neraka, teriak Jiang Baichao keras, tiba-tiba membalikkan tubuhnya, menghadap Ye Chong, lalu bergerak dengan kedua tangan untuk membuat lubang dengan 2 jari, langsung ke mata Ye Chong. Ye Chong mendengus dingin, dan meraih pergelangan tangan Jiang Baichao dengan kedua tangan ke depan. Dia tidak tahu bahwa ini adalah cacat yang sengaja dijual oleh Jiang Baichao. Ye Chong hendak menyerang, mencoba menghancurkan kedua lengan Jiang Baichao. Pada saat ini, Jiang Baichao berteriak, kurcaci hitam, kamu belum muncul, kamu ingin melihatku terbunuh. Jantung Ye Chong berdetak kencang. Pada saat yang sama, bayangan Jiang Baichao tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Seolah-olah bayangan itu telah terpisah dari orangnya. Dari bayangan hitam, seorang kurcaci kurang dari 1 meter tiba-tiba muncul, berpakaian hitam dan menutupi wajahnya dengan kain hitam. Jie, kamu bisa memaksaku untuk tampil, kamu luar biasa. Suara kurcaci hitam itu sangat menusuk, tiba-tiba, belati yang sangat tajam muncul di tangannya. Cahaya dingin menyala, dan belati itu menebas lengan Ye Chong. Dalam sekejap mata, Ye Chong menggerakkan kakinya dan mengambil langkah ke arah kaki belakangnya. Pada saat yang sama, dia menarik lengan Jiang Baichao untuk memblokirnya. Puff, belati jatuh, dan langsung memotong salah satu lengan Jiang Baichao. Sisa belati merobek pakaian Ye Chong, meninggalkan noda darah di kulitnya. Ye Chong terbang dan menendang katai hitam itu. Katai hitam itu sebenarnya mengelak ke belakang, menghindari serangan Ye Chong. Ah, teriakan Jiang Baichao datang saat ini. Dia dengan cepat mengetuk 2 titik akupuntur di lengannya yang terputus, menghentikan aliran darah. Cao Ku, kecepatan reaksi anak ini terlalu cepat, ini juga membuatnya bersembunyi. Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya ada orang lain yang bersembunyi di balik bayangan Jiang Baichao. Ini adalah kartu truf Jiang Baichao. Kerjasama antara dia dan kurcaci hitam secara mengejutkan membunuh tuan yang tak terhitung jumlahnya. Ini membuat mereka masuk dalam daftar pembunuh web gelap. Tapi langkah ini sebenarnya gagal di depan seorang petani kecil hari ini. Tidak hanya itu, Jiang Baichao juga kehilangan lengannya. Harganya terlalu mahal, Cao Ku.
bukankah kamu memberitahuku bahwa aku adalah seorang petani kecil yang kasar? Aku tahu dia sangat kuat, aku tidak akan pernah menerima tugas ini. Jiang Baichao menatap mobil di kejauhan dengan kejam. Di dalam mobil, Bai Feidu masih mengangkat teropongnya, dengan gugup mengamati situasi di medan perang. Ye Chong benar-benar merasakan ancaman kematian tadi. Jika dia tidak bereaksi cepat pada saat kritis, dia mungkin sudah mati sekarang. Kegugupan mengingatkannya pada situasi ketika dia melakukan misi itu. Matanya langsung menjadi dingin, menatap katai hitam yang baru saja hampir membunuhnya. Katai hitam itu terkejut, dan dia berteriak dalam hati. Ye Chong melesat keluar dari tubuhnya dalam sekejap, meninju kurcaci hitam itu dengan satu pukulan. Jiang Baichao juga terkejut oleh Ye Chong. Mata Ye Chong terlalu familiar baginya. Itu adalah balas dendam tanpa akhir setelah binatang itu terluka. Jiang Baichao, yang merupakan pembunuh jaring gelap, sebenarnya ketakutan. Tanpa ragu, dia berbalik dan melarikan diri. Pada saat ini, perhatian penuh Ye Chong tertuju pada kurcaci hitam, dan dia sama sekali tidak peduli Jiang Baichao melarikan diri. Katai hitam mengerang diam-diam, bertanya-tanya mengapa Ye Chong hanya menatapnya. Dalam sekejap mata, pukulan Ye Chong telah mendarat. Katai hitam itu sangat cepat dan mengelak dalam sekejap. Ye Chong melewatkan satu pukulan dan menabrak pohon di belakang kurcaci hitam. Bang, batang pohon tebal yang dikelilingi oleh mereka bertiga ditinju oleh Ye Chong hingga roboh seukuran kepalan tangan, dan daun hijau zamrud yang tak terhitung jumlahnya jatuh darinya. Katai hitam itu terkejut, jika pukulan ini mengenai dia, organ dalamnya mungkin akan hancur berkeping-keping. Ye Chong tidak bisa melakukan satu pukulan pun, jadi dia mengejarnya. Namun, katai hitam itu sangat cepat, dan beberapa serangan Ye Chong sia-sia. Kecepatan adalah hal yang paling dibanggakan oleh Black Shoti. Justru karena kecepatan inilah dia berbeda dari orang biasa sehingga dia dapat bersembunyi di bayang-bayang Jiang Baichao tanpa ditemukan, bahkan Ye Chong hampir tertipu. Nak, kenapa kamu tidak berhenti? Kamu tidak bisa membunuhku. Katai hitam itu berkata dengan dingin, ayo berdamai, dan aku bersumpah tidak akan pernah kembali lagi. Ye Chong mencibir, tidak bisa membunuhmu, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri itu hilang. Saat berbicara, mata Ye Chong berubah menjadi ungu lagi, dan pada saat yang sama, energi sejati di sekitarnya terpancar keluar. Di bawah pelacakan mata Dewa Naga, kecepatan kurcaci hitam tiba-tiba melambat banyak. Ye Chong melihat kesempatan itu dan menendang sebuah batu. Ledakan, batu itu mengenai kaki kurcaci hitam, mematahkan kakinya seketika. Ah, Hei Shoti berteriak, terlatih-tatih, dan menatap Ye Chong dengan ngeri. Seringai muncul di sudut mulut Ye Chong, dan dia bergegas menuju kurcaci hitam dengan langkahnya. Dengan satu kaki lumpuh, katai hitam itu tidak bisa lagi melarikan diri. Tidak, jangan bunuh aku, kata kurcaci hitam itu meratap. Tanpa menunggu kurcaci hitam selesai berbicara, Ye Chong menendang kurcaci hitam itu. Seolah menendang bola karet, katai hitam itu ditendang lebih dari 5 meter ke udara. Selama pendakian, katai hitam telah ditendang sampai mati oleh Ye Chong, dan dia jatuh ke tanah dengan celepuk, menimbulkan awan debu yang besar. Ye Chong tiba-tiba menoleh, menatap Bai Feidu di kejauhan, matanya bersinar dengan cahaya ungu. Bai Feidu di kejauhan membuang teropongnya dengan tergesa-gesa, ketakutan. Dia baru saja melihat sepasang mata yang bukan milik manusia di teleskop, terlalu gila. Bahkan pembunuh jaring gelap bukanlah lawan Ye Chong, bersambung.